Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar tegar menjalani hidup tanpa mantan. Ya, jadi mungkin saat ini khususnya Anda yang baru berpisah dari mantan yang amat sangat Anda cintai. Alamiah tuh kalau kemudian orang mengalami kekagetan, ngedrop, ya, turun, semangat hidupnya turun, gairah hidupnya turun, ya, semangat kerjanya turun, dan itu adalah sesuatu yang alamiah. Semua manusia yang betul-betul mencintai, ketika mantan yang dia cintai pergi atau mengkhianati, semua juga mengalami fase yang demikian. Ya, artinya bahwa Anda bukan sendirian dan tidak sendirian, ya. Tetapi mayoritas pada akhirnya semuanya berhasil untuk bangkit, tegar, melanjutkan hidup dan tetap sukses walaupun tidak ada mantan di sisinya. Nah, ada 3 hal yang harus Anda lakukan dan pahami. Yang pertama, pahami bahwa mantan, secinta apapun kita kepadanya, bahwa hari ini dia bukan milik kita lagi. Ya, contoh, kita punya mobil, sangat kita sayangi, karena mobil itu punya sejarah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi ketika sudah kita jual, mau diapakan juga oleh pemilik barunya, walaupun kita merasa agak kurang rela, ya, misal dimodif sedemikian hingga, tapi toh mobil itu sudah bukan milik kita lagi. Kita boleh merasa tidak rela, kita boleh merasa tidak ikhlas, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, nah, sehingga sekarang ketika mantan mau pamer pasangan barunya, mau pamer foto preweddingnya, dan seterusnya, itu adalah kehidupan dia. Yang semarah apapun kita, sekecewa apapun kita, tidak akan mengubah apapun yang dia inginkan. Karena itu daripada energi kita sia-sia untuk kecewa, lebih baik kita memahami bahwa dia sudah bukan milik kita lagi, ya. Sehingga kita belajar untuk tidak punya keinginan mengatur hidup dia lagi, tidak punya keinginan untuk mengintervensi apapun yang dia lakukan, ya. Kemudian yang kedua, ya, pahami nih, dulu ketika kita berada di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan lebih sendirian, lahir ke dunia ini sendirian, kan, dan kita sanggup menjalani itu, ya. Apa ada yang kemudian lahir setelah itu transit di ruang bayi bersama-sama dengan seseorang yang di kemudian hari menjadi mantannya, ya. Kalaupun iya, tentu sudah tidak ada memori di situ, ya. Jadi memang kodrat manusia itu lahir sendirian. Itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa ada saat-saat di mana kita memang harus menjalani fase kehidupan kita sendirian, ya. Tetapi kita sanggup menjalaninya ketika kita menyadari, ya, bahwa walaupun kelihatannya sendiri, kita tidak betul-betul sendirian.
saat kita berada di dalam rahim ibu kita, ya kecuali yang saudara kembar ya ada temannya. Kalau yang kita tidak punya kembaran, sendirian, kelihatannya sendirian, tapi ada Allah yang selalu mendampingi kita setiap detiknya, ya. Kemudian yang ketiga yang juga harus kita pahami dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai manusia kita boleh punya cita-cita, boleh punya rencana-rencana yang indah, tapi pada akhirnya rencana Allah adalah yang terindah dan terbaik untuk hidup kita. Kita berpikir bahwa mantan adalah yang terbaik untuk kita, tapi Allah punya penilaian yang lain. Akan ada yang lain yang lebih baik untuk kita, yang lebih bisa memahami kita, yang lebih bisa menghargai kita, kan begitu? Ya, kenapa demikian? Karena kita tidak punya pengetahuan apa yang terjadi di masa depan. Kita tidak tahu apa-apa sebagai manusia biasa, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, rencana Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita ikhlas menerima dan menjalaninya, maka disitulah kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.